Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifana Hairunisa dengan NIM 24210101018. Di sini saya akan membawakan tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi yang mengambil dari buku Penciptaan Manusia dengan subtema Asal Muasal Manusia. Baik. Pada abad ke-19, ilmu pengetahuan digoncang oleh temuan baru yang kontroversial, yaitu teori evolusi. Teori ini mengemukakan bahwa jenis manusia ada di muka bumi melalui suatu proses panjang evolusi. Seperti teorinya, pencetus teori ini hingga beberapa waktu yang lalu masih menjadi bahan perdebatan para ilmuwan. Hingga tahun 2008, hanya satu nama yang diakui sebagai pencetus teori evolusi, yaitu Charles Robert Darwin. Pada tahun 1859, Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam bukunya On the Origin of Species Survival of the Fittest by Means of Natural Selection yang terbit pada tahun yang sama. Buku ini dipercaya sebagai buku pertama yang menjelaskan tentang teori evolusi, yang menyatakan bahwa makhluk hidup selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan alamiahnya yang terus berubah. Makhluk yang paling dapat menyesuaikan diri itulah yang akan survive dan berkembang menjadi makhluk yang lebih kompleks atau lebih tinggi tingkatannya. Adapun makhluk yang tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungan alamiahnya akan punah. Jadi, menurut teori evolusi, makhluk berevolusi dari jenis organisme yang paling sederhana, mikro uniseluler, hingga makhluk yang kompleks, multiseluler, dalam kurun waktu ratusan juta tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul nama lain yang dipercaya sebagai pencetus sesungguhnya dari teori evolusi ini. Atau setidaknya sebagai pencetus Darwin. Dia adalah Alfred Russel Wallace. Wallace lah yang pertama kali memakai kata survival of the fittest dalam esainya yang berjudul On the Tendency of Organisms to depart from the Original Type. Esai ini diterbitkan pada tahun 1858, setahun sebelum terbitnya buku Charles Darwin. Esai ini pula yang dikirimkan Wallace dari Ternate kepada Darwin pada tahun 1858, yang kemudian dikenal sebagai Letter from Ternate, karena pada waktu itu Wallace melakukan penelitian di Ternate. Berdasarkan penelusuran sejarah dan bukti-bukti yang ada, pada tahun 2009, dunia ilmu pengetahuan akhirnya setuju bahwa kedua orang itu, Darwin dan Wallace, dinyatakan sebagai penemu bersama teori evolusi. Menurut teori evolusi, keberadaan manusia di bumi tidak begitu saja muncul. Dinyatakan dalam teori ini, waktu yang diperlukan untuk proses evolusi yang salah satunya berujung pada terbentuknya manusia memerlukan waktu jutaan tahun. Ini adalah salah satu penjelasan dari prosesnya. Sedangkan teorinya sendiri tidaklah demikian. Pengetahuan tentang evolusi yang seringkali bertolak belakang dengan perspektif umum dan mapan di masyarakat akan diuraikan dalam catatan di bagian belakang tulisan ini. Berikut ini adalah urutan kejadian manusia menurut teori evolusi. Pada permulaan kehidupan, bentuk kehidupan yang ada berupa mikroorganisme atau makhluk renik, uniseluler dengan inti sel yang belum sempurna, prokaryotik, uniseluler, mikroorganisme. Dengan berjalannya waktu dan adanya seleksi alam, sedikit demi sedikit mikroorganisme uniseluler berevolusi menjadi mikroorganisme multiseluler. Kemudian berlanjut menjadi mikroorganisme multiseluler dengan inti sel yang sempurna, eukaryotik multiseluler mikroorganisme. Evolusi selanjutnya akan memunculkan tumbuhan
tingkat rendah seperti gangga atau jamur yang pada tahap selanjutnya berevolusi menjadi tumbuhan tingkat tinggi. Dari evolusi mikroorganisme menjadi tumbuhan ada percabangan karena mutasi yang sukses menjadi bentuk hewan tingkat rendah yang kemudian menjadi hewan tingkat tinggi. Kemudian muncul binatang-binatang tingkat tinggi dan berukuran lebih besar. Dengan tidak sengaja dari salah satu binatang muncullah manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya sederet bukti berupa tengkorak hewan yang secara runut mengarah ke tengkorak manusia saat ini. Bukti lain yang ditemukan untuk mendukung teori ini adalah perkembangan bentuk embrio berbagai jenis binatang. Dalam perkembangannya, embrio manusia berubah-ubah bentuk, dimulai dari serupa embrio ikan, kelinci, dan binatang lainnya, dan berakhir pada bentuk manusia. Namun, seorang pakar bernama Ernest Haeckel, seorang pengikut fanatik Darwin, dalam tulisannya mengenai evolusi manusia terbukti belakangan ini telah melakukan manipulasi